Halo semuanya, kembali lagi di modul Figma kita kali ini. Di mana di modul sebelumnya kita sudah belajar cara membuat frame dan grid, cara membuat prototyping, cara membuat desain sistem yang benar, dan cara membuat auto layout. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara berkolaborasi dengan tim, cara hand off ke developer, prinsip UI kit, dan plugin-plugin pendukung lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama di Figma itu ada namanya kolaborasi tim. Jadi Figma itu sangat luar biasa atau sangat keren karena kita bisa kerjakan bareng-bareng dengan tim kita. Jadi seperti Google Doc, tapi ini buat desain. Di dunia nyata kita bisa kerja bareng banyak orang. Misal desainer, UX, writer, product manager, bahkan developer. Cara buatnya, kita ke tim project dulu, habis itu buat create design. Setelah buat create design, di layar kanan laptop kalian atau bar kanan laptop kalian ada tombol share, klik aja tombol share. Setelah itu, gunakan fitur anyone. Gunakan fitur anyone. Selanjutnya, kita bisa tentukan akses viewer atau editor. Kita buat editor aja, save. Nah, ini udah bisa copy link dan share ke tim kalian. Yang kedua, di Figma ada namanya comment mode. Nah, kita bisa komen pekerjaan tim kita jika ada kesalahan atau ada hal yang harus didiskusikan di dalam Figma. Bisa langsung tag orangnya nih. Misal teman kalian ada namanya Farhan, tag aja nanti bakalan muncul Farhan. Nah, setelah komen, kalian jangan lupa untuk resolve atau hapus biar tidak mengganggu kebersihan file. Selanjutnya, yang ketiga, buat page dan frame nama yang sesuai seperti fitur home, profile, dan checkout. Frame juga bukan frame 1 tapi login desktop. Selanjutnya di Figma ada version history. Di Figma itu auto save semua. Di sini kita buka menu file. Habis itu kita lihat aja bagian ini show version history. Nah, di sini bakalan kelihatan history yang pernah kita kerjakan bareng. Jadi tipsnya, setiap orang itu punya kursor berbeda saat edit. Jadi kita bisa tahu siapa dan ngapain. Komunikasi itu sangat penting. Tapi struktur file juga harus rapi biar tidak buang-buang waktu. Oke, setelah kita merasa desain kita sudah oke, sekarang gimana caranya developer bisa mengkode berdasarkan desain kita? Ini yang disebut namanya hand-off. Dan Figma bikin semua ini menjadi gampang. Yang pertama, kita buat frame dulu. Contoh, kita buat frame. Habis itu kita masuk ke inspect mode. Bagian ini. Kita masuk ke inspect mode. Dan kalian harus tahu, buat masuk ke developer mode atau inspect mode ini, kalian harus login menggunakan akun student kalian. Atau tidak, kalian harus premium. Nah, kalian klik aja. Nah, di sini bakalan muncul elemen apa aja nanti yang kita klik. Misal di frame ini menggunakan border dan padding, layoutnya gimana, dan stylenya apa. Jadi membuat developer menjadi mudah menentukannya nanti. Selanjutnya kita bisa ekspor asetnya. Caranya klik tanda tambah aja di sini. Kita bisa pilih file PNG, JPEG, SVG atau PDF. Kita bisa ekspor juga 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bebas terserah kalian. Oke, selanjutnya ada prinsip desain UI dan plugin. Ini bagian paling penting yang sering kita lupakan, prinsip desain UI. Padahal ini yang membuat desain kita nyaman dipakai orang atau dilihat oleh orang. Yang pertama itu konsistensi.
konsistensi. Nah, ini di dalamnya harus font harus sama di semua page, button style jangan beda-beda. Dan yang ketiga, gunakan desain sistem yang kemarin kita pelajari. Yang kedua, ada hierarki visual. Nah, hierarki visual ini untuk menunjukkan prioritas judul besar, subjudul medium, dan teks kecil yang dipakai untuk deskripsi. Selanjutnya ada kontras dan aksesibilitas. Nah, ini warna teks harus bisa dibaca. Kita bisa menggunakan plugin yang bernama A11Y. Kita langsung cari aja. A11Y. Nah, ini gunanya untuk kontras dan aksesibilitas. Dia bisa cek dengan sendirinya. Selanjutnya ada alignment dan grid. Seperti yang kita kemarin buat di layout guide, jangan lupa kalian harus menggunakan layout guide atau alignment. Elemen harus rata kiri, tengah, atau kanan. Gunakan layout grid dan ruler. Nah, yang terakhir ada feedback pengguna. User harus tahu kalau kita klik tombol loading, sukses, atau error. Simulasikan dalam bentuk prototype. Kita bisa menggunakan plugin yang ada di Figma. Yang pertama itu ada design line. Kita coba cari aja. Design line. Nah, ini yang kedua itu ada start untuk kontras dan aksesibilitas. Nah, kalau desain line tadi untuk chat konsistensi, warna font, dan padding. Yang ketiga ada auto flow. Nah, ini untuk bikin garis antar frame dan user flow. Yang keempat ada lorem ipsum. Ini untuk isi konten dummy atau biasa disebut deskripsi di bawahnya itu. Nah, yang terakhir ada Iconify. Ini untuk koleksi icon langsung tanpa harus download di luar Figma lagi. Tipsnya, gunakan plugin seperlunya. Jangan menggunakan plugin terlalu banyak. Eksperimen dan biasakan pakai plugin sebagai bagian workflow. Nah, kita udah belajar nih kemarin cara buat prototype, buat layout guide, plugin udah apa aja yang kita harus pakai. Nah, selanjutnya kalian bisa membuat project mini seperti aplikasi to-do list. Bikin project mini kalian, aplikasi to-do list sederhana. Fitur yang dibikin itu nanti di dalamnya bisa ada input tugas, daftar tugas, checkbox atau tombol selesai, tombol hapus. Langkah-langkahnya kalian bisa desain di satu frame, desktop atau mobile. Jangan lupa menggunakan auto layout yang kita pernah pelajarin kemarin. Kalau kalian belum nonton, kalian nonton dulu videonya di video sebelumnya. Selanjutnya ada buat button sebagai komponen. Kemarin juga kita pernah belajar cara buat button dan komponennya. Nah, yang terakhir, kalian bisa tambahkan interaksi dengan prototype yang baru aja kita pelajari di modul kemarin. Setelah itu, kalian bisa share ke teman untuk mendapatkan feedback dari mereka. Jangan lupa untuk gunakan semua prinsip UI tadi. Tambahkan juga anotasi atau keterangan buat simulasi handoff. Selamat bekerja. Kita udah di akhir nih, di akhir modul 7. Kita sudah belajar banyak dari modul 1 sampai modul 7 sekarang. Di modul 7 tadi kita belajar dasar-dasar desain UI, kolaborasi tim, proses handoff ke developer. Sebelumnya kita belajar cara prototyping, belajar cara grid,
belajar cara membuat frame yang bagus, konsistensi warna, belajar membuat desain sistem. Nah, selanjutnya kalian latihan membuat to-do list aplikasi sederhana seperti yang saya jelaskan tadi. Karena semakin banyak kalian latihan, pasti semakin jago kalian untuk membuat aplikasinya. Mungkin sekian dari penjelasan saya di modul 7 ini. Jika ada salah kata dan penjelasan yang masih kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.